Ya, ini Iya Bu, saya nih. Iya, nim genap kan berarti ini ya, tipe soalnya. Terus ini beban P-nya itu 100 kali 2 angka terakhir NIM. Ya, terus ini, nah ini pertanyaannya sama kayak dari yang awal pertama, cuma sekarang rangka batangnya lebih banyak. Ya, kalau kemarin mungkin masih paling banyak 7 batang, sampai UTS itu nggak sebanyak ini juga. Karena ini lebih banyak, karena konsennya sebetulnya nggak diminta buat menghitung semua semua batang ya. Jadi ini pertanyaannya cuma diminta menghitung batang-batang ini nih, 4 batang aja nih. 1, 2, 3, sama 4 ya. Jadi untuk nyari 1, 2, 3, sama 4 ini, ngerjainnya nggak boleh urut dari sini. Nggak boleh dikerjain kayak keseimbangan titik urut dari sebelah kiri misalnya. Nih ketemu VA, ketemu VB. Ini kan bentuknya nggak simetris ya, tapi bebannya sih sebetulnya simetris. Karena ini jaraknya kan sama nih 2 meter, 2 meter. Terus bebannya sama nih, yang di tengah berarti 100 kali 2 angka terakhir NIM ya. Angka terakhir NIM-nya berapa? Bagas tinggal dikaliin 100 ya. Yang sebelah kiri sama kanan setengahnya. Ini secara beban simetris. Reaksi sih gampang lah nyarinya, pasti VA sama VB tinggal jumlah. Total beban dibagi 2 karena dia tanya simetris juga ya. Terus tapi ngitung batang 1, 2, 3, sama 4-nya nggak boleh dari sini, nggak boleh pakai Cremona, ketemu AC, ketemu AI, terus lanjut baru sampai ketemu sini, nggak bisa lewat situ, harus pakai cara garis pengaruh. Ya, jadi ini pertanyaan 1, diminta gambar garis pengaruh kayak pelajaran yang kemarin minggu lalu. Bisa? Kira-kira masih bingung nggak? Kan kemarin udah dikasih videonya, minta belajar. Ya, kira-kira gimana Bagas? Berarti intinya, Masih ini Bu, kenapa? masih ada bingung juga Ya untuk intinya, garis pengaruh. kalau garis pengaruh itu prinsipnya harus bisa metode potongan. Makanya tugasnya diminta ngerjain dulu yang tres. Ya, dari tugas Berarti kan itu kan cara nyari nomor 1, 2, 3, 4 pakai cara liter dulu gitu Bu, maksudnya Bu. iya, iya pakai cara liter. Cuma kalau nggak dibalik deh ngerjainnya, kalau kalau ada bebannya kalian udah paham. Kalau nggak, kalau garis pengaruh mungkin masih bingung. Ya udah, ini bebannya dikerjakan dulu semuanya. Nih berarti bebannya berapa nih Bagas, NIM-nya terakhir nih. 2 NIM terakhir berapa? 6 Bu. Hah? 46. 46. Berarti kan 46. bebannya 4.600 kan? 4.600 kilo Iya. ya. Dikaliin berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ya. 7 kali 4.600 total bebannya. Berarti kan reaksi bisa dapat nih bagi 2 nanti ya. Nah, terus kalau cari 1, 2, 3, sama 4 ini kan berarti harus dipotong di sini. Ya, ini kalau PDF nggak bisa ngambil bolpen sih. Ya, nah ini dipotong di sini kan. Kalau nyari Iya. 1, 2, 3, 4 kan dipotong di sini. Nanti kalau nyari 4, jangan dipotong di sini, Potongnya horizontal. kepanjangan nanti. Kalau dipotong di sini kan 4 nih. Kepotongnya 1, 2, 4 sama ini. Ya. Nah, kalau ini motongnya gini. Ya. Kalau motongnya gini, ini sama ini kan lurus nih. Ya. Berarti nanti hasilnya sama, tinggal ini. Kayak kemarin kan dikasih contoh yang batang 3 tuh, motongnya gini. Motongnya gini, ya udah begitu dipotong, di potongan ini ada beban enggak? Ini bebannya kan bergerak ke sini. Bebannya di sini kan. Jadi kalau misalnya ini dipotong di sini, nggak ada beban di sini, ini berapa ketemunya? Ya.
Berarti kalau bingung ngerjain yang nomor ini dulu, yang nomor 3 nih, ya. Nomor 3 ini kan ada bebannya, terus dikerjakan dengan cara potongan. Jadi untuk nyari 1, 2, 3 dipotong di sini, ya. Jadi beban yang bekerja kalau pakai potongan kiri berarti cuma beban PA, kemudian setengah P, kemudian P, kemudian P. Jadi cuma yang sebelah sini aja. Nah, sebelah sini nggak ikut. Ya, berarti kepotong 1, kepotong 2, kepotong 3. Kalau mau cari 1, berarti 2 sama 3-nya motong di mana 2 sama 3-nya? Bertemu di mana gitu. Ketemu di C ya, Bu. Bertemu di J ya. Di J ini kan, ya berarti pakai sigma momen di sini. Nanti kan satunya bisa ketemu. Nah, satunya diuraikan di mana? Diuraikan di sini, diuraikan di D, nguraikannya. Sehingga ada satu horizontal, ada satu vertikal. Yang menimbulkan momen yang horizontal apa yang vertikal? Kalau di J. Yang menimbulkan Horizontal ya, Bu? yang horizontal, iya. 2 sama 3 nggak menimbulkan momen. Ini P di sini juga nggak menimbulkan momen. Jadi yang menimbulkan momen hanya satu horizontal, kemudian P yang di sini, sama setengah P di sini, sama PA. Ya, berarti nomor 3 bisa kan mestinya jawab ya. Jadi ketemulah 1. Nanti kalau nyari 2 gimana? Jadi potongan yang sama ini, kan 1 udah ketemu. Nah, 2-nya diuraikan lagi, 3-nya nggak diuraikan nih, udah arahnya horizontal. 1 kan tadi sudah diuraikan. Nah, nilai 1-nya dimasukin angkanya. Boleh pakai sigma vertikal, boleh pakai sigma horizontal. Nanti kan 2 ini bisa ketemu juga. Atau mau pakai sigma momen yang lain, boleh. Ini kalau mau cari 2, berarti 1 sama 3 bertemu di mana nih? Masih di potongan yang sama ini tadi. 1 sama 3 bertemu di mana? Bu. Hah? Enggak ada titik P. 1 sama 3 bertemu di A. Iya, di A. Ya, jadi bisa pakai sigma momen di A. Nanti 1 nggak menimbulkan momen, 3 nggak menimbulkan momen, VA sama setengah P juga nggak menimbulkan momen. Yang menimbulkan momen hanya P yang ini sama ini, 2 diuraikan nih, arah vertikal sama arah horizontal. Yang menimbulkan momen yang mana? Yang vertikal apa yang horizontal? Vertikal ya? Yang vertikal, iya. Karena yang horizontal ketemu di sini, 3 ketemu di sini, udah langsung bisa ketemu 2-nya. Pasti ada nilainya karena ada satu gaya ini yang menimbulkan momen. Ya, sama ini juga menimbulkan momen. Ya. Yang akan menimbulkan momen itu 1 sama 3 sama 2 horizontal. Sama ini, setengah P sama PA. Ya. Nanti kalau cari 3 gimana? 1 sama 2 bertemu di mana? Di P. Ya, bukan P ini. P-nya banyak. Sorry, Bu. Ya. Di Bu. E. Iya, iya, di E kan. Jadi 3-nya bisa ketemu ya. Kalau cari 4 tadi potong di sini. Langsung ketemu nih. Harusnya 4-nya ketemu berapa? Cara logika. Ini 4 nih posisinya sama kayak ini nih apa? CI sama kayak GM nih, sama kayak ini enggak nih, ya. Kalau di satu titik nggak ada beban, terus 2 batang yang lainnya itu segaris, maka batang yang ketiga nilainya berapa? 0 ya? 0, iya. 0 ya? Iya. Ya.
Nah, berarti nomor 3 bisa kan jawab ya. Jadi ketemu jawabannya 1, 2, 3, 4 itu berapa? Kak, apa dengan beban yang ada ya. Nah, sekarang kalau garis pengaruh prinsipnya sama. Sekarang kalau ini kan nomor 4 nih. Tadi kan jawab nomor yang pakai liter ya. Yang pakai liter itu nomor 3 ya. Nah, sekarang yang jawab nomor 1 nih, pakai garis pengaruh gimana? Atau buat jawab nomor 2. Nomor 2 kan setelah nomor 1 ke gambar baru bisa jawab nomor 2-nya. Ya. Nah, sekarang nomor apa? Nah, kalau nomor 4 ini semua sih latihan, nanti dihitung semua pakai Cremona baru ya. Yang nomor 4 ini kan nanti terakhir di global juga harus dihitung. Ya. Ini yang nomor 1 prinsipnya sama, jadi sama dipotong di sini juga. Tapi bebannya nggak pakai ini. Ini bebannya nggak dikerjakan nih. Nah, kalau misalnya dipotong di sini, ya berarti kalian gambar garis pengaruh reaksi dulu. Gambar garis pengaruh reaksi sih gampang kan. Kalau 1 di A berarti VA-nya 1, VB-nya 0. Kalau 1 di B berarti VA-nya 0, PB-nya 1. Nah, udah digambar. Nah, terus dicari nilai ordinat-ordinat di tiap titik nih. Dari gambar segitiga tadi itu. Berarti kalau satunya di C, berapa sih VA-nya? Satunya di D, VA-nya berapa? Dari pakai perbandingan segitiga. Ya, dari gambar garis pengaruh yang pelajaran yang sebelumnya. Ya. Nah, setelah itu nanti kalau dipotong di sini, setelah dipotong di sini, kalau nyari 1, 2, 3, 4 tetap potongannya di sini. Nah, beban satunya itu bisa dikerjakan di sini sama di sini. Sekarang hitung 2 kali gitu. Kalau 1 di sini, berapa sih nilai VA-nya tadi? Dari gambar garis pengaruh yang ada di apa? Mungkin dibuka pelajarannya garis pengaruh kali ya. Pelajaran garis pengaruhnya. Ini nih. Ini ya. Ini gambar garis pengaruhnya. Nah, ini kan kemarin udah digambar nih, ya. Contohnya kalau dari contoh soal ini secara globalnya. Ini nih. Ini ya, gambar semuanya. Nah, ini pasti gambarnya harusnya ini dulu nih, garis pengaruh VB sama garis pengaruh apa? VA. Ini ya. Ini sama tadi kalau gambar yang tadi tugasnya yang ini tinggal ditarik garis nih. Tarik garis terus ke bawah ya. Nanti gambar garis pengaruhnya sama. Kalau VA sama VB itu pasti sama. Ya. Kalau 1 di A, VA-nya 1, kalau apa VB-nya 0, kalau satunya di B. Nah, terus dihitung ordinatnya. Jadi gambar yang mana tadi garis pengaruhnya ini ya. Nah, ini nanti dihitung angkanya berapa nih. Ya, di tiap ordinat nih. Caranya pakai perbandingan segitiga. Kemarin kan udah diajarin. Ya. Ini kan segitiga sebangun nih. Kalau ini 1, berarti ini berapa? Dari bentangnya sini nih. Ini berarti ini ini berapa bentang sih? 8 kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ya. Berarti ini 1/8, ini 2/8, ini 3/8, dan seterusnya. Ya. Berarti kalau yang tugas kalian ini bentangnya berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya berarti masing-masing tingginya kalau sebelah sini, kalau PA satunya yang sini, nolnya di sini, berarti di sini berapa? Di sini berarti 6/7, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya di sini 6/7, sini 5/7, dan seterusnya gitu.
ya. Nah, terus kalau udah dapet di potongan sini, sekarang ditaruh kalau satunya di sini. Satu di sini tadi dihitung, dibaca di apa garis pengaruhnya tadi berapa sih VA-nya, berapa VB-nya. Nah, terus dibikin potongan, ya ditulis nilai VA berapa, terus beban satu di sini. Nah, cari apa sama tetap dipotong di sini juga, cari S1, cari S2, cari S3, nanti digambar di dalam ordinat garis pengaruh S1. Pas satunya di sini ketemu berapa, satu di sini ketemu berapa. Biasanya ngitungnya pakai pecahan. Jangan pakai desimal supaya gambar garisnya itu gampang. Garis pengaruh itu rata-rata pakai pecahan kayak gini. Jadi ini 5/6, 5/12. Ya, ini kan gambarnya nggak ada. Yang ini nih, yang lengkap, yang ada angka-angkanya. Ya, nanti kalau nomor ini, begitu pertanyaan yang, ini kan nomor 1 nih, udah ya. Tadi digambar garis pengaruhnya ke bawah, ketemunya berapa. Kalau 4, ini kan tadi dipotong di sini, dia nggak ada beban kan 0 kan. Ya, berarti di tempat-tempat lain dia juga 0 terus, orang bebannya bergeraknya di atas gitu loh. Ya, ini kunci garis pengaruh batang 4 udah gampang nih. Ya, ini pasti 0 terus. Artinya dia ada beban di sini, dia juga 0. Ada beban di sini, nilainya juga 0. Karena begitu dipotong di sini, ya udah nggak ada beban apa-apa, tetap kondisinya dia begitu. Nah, kalau garis pengaruh 1, 2, 3, 4 ini kan dipotong di sini nih, ya. Jadi kalau ada beban yang di kiri, ya berarti ada VA. Atau kalian boleh pakai yang sebelah kanan. Pakai garis pengaruh yang sebelah kanan. Misalnya pakai potongan kanan, adanya VB aja. Jadi kalau ada beban 1 di sini, boleh pakai sisi sebelah kanan, berarti bebannya cuma VB aja. Ya nanti nulisnya dalam VB, tinggal gambarnya garis pengaruh VB gimana. Ya, itu kalau bebannya ada di daerah sini. Kalau enggak, biasanya 2 kali lah paling gampang. Hitung beban 1 di sini, dihitung. Terus beban satunya di sini dihitung. Udah digambar aja, nanti tinggal ditarik garisnya. Sama kayak pola di sini deh. Ibu buka bolak-balik ini masih kelihatan kan ya? Ini nih gambar, ini yang di sini nih. Ini kan contohnya gambar garis pengaruh 5 nih. Karena dipotong di sini, karena dia ujungnya di sini sama sini, cukup nyari 1 di sini sama 1 di sini. Mana garis pengaruh batang 5 ini kan. Sebetulnya nyari aja 1 di sini sama di sini. Nih, ini kalau nggak salah ngitungnya juga di sini sama di sini. Tinggal ditarik garisnya aja. Ya, yang di ujung-ujung tuh pasti 0 gitu. Ya, dicoba dulu deh ya. Kan masih ada 3 minggu. Kalian coba kerjain dulu paling nggak dari tumpuannya dulu gitu ya. Jadi dari tugas ini coba dikerjain. Ini waktunya udah jam 8, kayaknya udah 30 menit nih. Bentar lagi ada peringatan nih, tinggal 8 menit nih kayaknya ya. Ya, dicoba kerjain dulu nomor 1, ini gambar garis pengaruh yang tumpuan dulu deh. Kalau tumpuan pasti gampang. VA sama VB. Sama kayak balok biasa gitu. Ya. Terus yang satu ya udah dicoba dulu potong di sini ya. Terus dikasih beban 1 di sini. Kalau 1 di sini itu VA-nya ketemu berapa, VB-nya ketemu berapa. Beban-beban yang lain tuh nggak ada, bebannya cuma angka 1 aja di sini. Nah sebetulnya beban 1 di sini itu nyari
dari reaksinya tadi, ordinatnya dihitung dulu bisa ketemu dari gambar itu. Ya. Kira-kira seperti itu, paham nggak? Kalau 40 menit habis, nih tinggal 7 menit. Bisa paham? Ini ada 15 peserta nih. Tinggal 10 menit ya waktunya. 50-an. Hmm? 40.000. Ya, di dompet, di bawah. Banyak ya. Di bawah, di tas. Gimana? Bisa paham? Dicoba dulu ya. Makanya tugas yang keras itu kalau bisa dikerjain dulu, soalnya itu yang kalian kan sudah dapat jawabannya benar dari yang keresnya itu. Nah, kalau keresnya udah dapat apa nilainya, berarti kan tinggal dicoba dipotong pakai cara apa, nanti jawabannya harus sama dengan jawaban yang sudah dikumpulkan. Dan tugas 2-nya rata-rata udah pada benar semua jawabannya. Ya. Kira-kira seperti itu. Ada yang mau ditanyain? Tinggal 5 menit. Bagas, gimana? Mungkin nanti Bu sambil berjalan Bu kayak ini. Nanti saya kalau ada yang bingung. Ya, dicoba dulu ya. Yang ganjil ada nih ganjil di sini. Siapa yang nih ganjil? Agak beda sekarang kalau yang ini. Kalau tadi kan hadap ke atas, rangka batangnya itu berarti untuk atap ya, bebannya bergerak. Kalau yang genap nih kan ini untuk rangka atap nih, jadi bebannya bergerak di atas ya, di rangka batang atas. Yang ini juga sama sih di rangka batang atas, tapi rangka batangnya turun ke bawah ini ya. Berarti bebannya bergerak di sini. Kayaknya ini nggak ada yang nilainya 0 deh kalau ini. Ya, ini batang 4 nih ada beban nih di sini, beda sama yang atas tadi. Ya,